Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sekalian dimanapun Anda berada, insyaallah di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kiat-kiat melembutkan hati. Kenapa melembutkan hati ini penting dipelajari? Karena ketika kita mempunyai hati yang lembut, maka akan dengan cepat dan mudah akan datangnya pertolongan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih mudah lagi kita untuk melakukan amal kebaikan dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Dari itu, marilah kita sama-sama belajar dari Kitabul Islam, yaitu tentang materi kiat-kiat melembutkan hati. Apa saja kiat-kiat untuk melembutkan hati? Sahabat sekalian, yang pertama adalah memperbanyak baca Al-Quran dengan mentadaburinya. Di antara sebab-sebab lembutnya hati adalah dengan cara membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Jadi kiat yang pertama adalah untuk melembutkan hati, memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran setiap waktu, setiap hari. Tidak sepenuh hari, sahabat sekalian, tapi membaca Al-Quran dengan sepenuh hati. Ketika kita ada waktu senggang, bacalah Al-Quran, baik dengan memegang Al-Quran ataupun tidak memegang Al-Quran, baik dalam keadaan sesudah sholat, sebelum sholat, ataupun dalam keadaan sholat. Yang penting kita dalam keadaan bersuci. Ambil wudhu ataupun tidak berwudhu, senantiasa kita mudawamah membaca ayat suci Al-Quran. Ya, sering-seringlah kita membaca ayat suci Al-Quran, baik surat-surat pendek ataupun surat-surat panjang. Insya Allah hati kita akan lembut dengan banyak membaca ayat suci Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak zikir, mengingat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya, ketahuilah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tenang. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jadi dengan berzikir hati kita akan tenang, akan tentram, ya. Jadi perbanyaklah kita berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu saja. Kita setiap hari membaca zikir-zikir tersebut sebagai penghias lisan kita, supaya lidah kita terbiasa dengan zikir. Ketika lisan kita terbiasa dengan zikir, maka kita dijamin oleh Allah hati kita akan tenang, hati kita akan lembut. Yang ketiga, kiat yang ketiga adalah berteman dengan kawan yang baik. Yang baik apanya? Yang baik agamanya. Tujuannya untuk saling mengingatkan, menasihati dalam ketaatan, sehingga ketika kondisi iman kita melemah, ada yang mengingatkan. Itulah untungnya berteman dengan orang-orang yang baik atau yang bertakwa. Yang keempat, menyayangi anak kecil, terutama anak kecil yang yatim. Insya Allah hati kita akan lembut. Nabi Muhammad SAW bersabda, sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya zat yang di langit akan menyayangi kalian. Yang diriwayatkan hadis tersebut oleh Imam Tirmizi dan Abu Dawud.
Jadi ketika kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, insya Allah makhluk yang ada fis sama, yang ada di langit akan menyayangi kita. Lebih baik lagi kita menyayangi anak-anak kecil, anak yatim, ya, hewan, apalagi manusia. Ketika kita menyayangi manusia, menyayangi hewan, makhluk yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangi kita. Yang kelima, untuk melembutkan hati kita adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, kita akan diberikan ketenangan dalam hidup, kelembutan hati. Kenapa? Memperbanyak doa kepada Allah akan memudahkan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita akan diberikan kelembutan. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal fajri wal kasali, minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan rasa malas, rasa takut, kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. Dan aku juga berlindung kepadamu dari siksa kubur, serta bencana kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, perlu kita hafal dan kita amalkan. Ini penting, karena rasa malas, lemah, takut, jelek di hari tua, sifat kikir atau bakhil, itu sangat berbahaya karena akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.